Assalamualaikum, halo semuanya. Perkenalkan, nama aku Atia Rahman. Saya Muhammad Galia. Saya Saciep. Aku Abian. Saya Konita Syakbanah Hadi. Nama aku Zafira Khairunisa Rabbani. Saya Aziza. Topik riset aku yaitu kucing emas Asia. Kenapa aku memilih kucing emas? Karena aku suka kucing, jadi kucing itu salah satu hewan kesukaan aku. Terus namanya juga unik karena ada emasnya. Jadi nama emas itu, kata emas itu bikin aku penasaran soal kucing emas ini. Saya meneliti tentang tapir Sumatera atau bisa disebut tapir Asia. Tapir ini masuknya ke Tapiridae, Tapirus T. indicus. Yang aku teliti adalah orangutan. Yang aku teliti ya pohon sawit. Soalnya lagi trending. Yang saya teliti adalah harga, harta, tahta, dan anggrek hitam Papua. Yang menarik dari saat ini adalah saya meneliti mengapa anggrek hitam Papua ini termasuk anggrek yang langka dan mengapa anggrek ini sering diburu oleh para kolektor di seluruh dunia. Saya meriset tentang efek fragmentasi habitat terhadap orangutan. Apa yang menarik dari kucing emas? Kucing emas itu termasuk hewan yang bersifat soliter. Dia tuh hewan yang menyendiri. Dia sangat menghindari manusia. Jadi dia tinggalnya tuh di hutan-hutan gitu, di hutan yang bagian dalam. Terus dia juga hewan karnivora, jadi dia berburu hewan-hewan berdaging kayak babi hutan, rusa kecil gitu. Dia makannya babi hutan, rusa kecil gitu. Terus burung juga, monyet. Jadi dia punya gigi taring gitu yang panjang. Terus dia juga manjat pohon, nyakar, kayak dia punya cakaran yang tajam. Terus kucing emas ini habitatnya di hutan tropis dan subtropis. Kalau di Indonesia itu hanya ada di Sumatera, tapi tersebar juga di beberapa negara seperti Tiongkok, Thailand, India, Cina, Nepal. Terus fun fact-nya yang menarik dari kucing emas, dia ini terancam punah. Salah satu faktornya itu perburuan liar. Dia diburu karena dipercaya kulit dan tulangnya itu buat obat tradisional gitu. Terus dagingnya juga dipercaya bisa meningkatkan stamina tubuh. Terus selain itu dari faktor terancam punahnya dari penggundulan hutan juga. Hal yang menarik dari tapir Sumatera tersebut adalah ketika dia belum dewasa, ketika masih muda intinya, tapir itu warnanya bukan hitam putih seperti ini guys. Ini kan hitam putih ya. Fungsi hitam putih ini adalah berkamuflase ketika di kondisi cuaca yang gelap dan malam, karena dia itu, saya lupa. Pokoknya dia hanya beraktivitas pada malam hari. Terus yang hal menarik lainnya, hidung atau belalai kecilnya ini banyak fungsinya, selain juga bisa digunakan sebagai pengganti tangan untuk menggenggam tangkai makanan, dedaunan, ditarik, dipetik lah. Terus juga bisa digunakan sebagai snorkel untuk berenang, bernapas lah intinya ya. Yang menarik dari sawit itu bukan pohon. Sawit itu lebih cocoknya masuknya tumbuhan dekorasi atau enggak industri atau enggak tumbuhan kecil kayak bunga, rumput, pohon palem, bunga matahari, dan sebagainya. Yang unik dari anggrek hitam ini, anggrek ini tumbuh di hutan yang paling terdalam dan juga harus tumbuh di hutan yang lembab serta tidak boleh terkena sinar matahari yang langsung. Hal yang membuat saya tertarik itu awalnya berasal dari salah satu kerugian dari fragmentasi habitat, yaitu resiko genetik. Jadi resiko genetik itu, jadi fragmentasi habitat itu ada terpecahnya
sebuah habitat menjadi kubu-kubu kecil. Nah, karena itu hewan yang saya teliti itu adalah orangutan menjadi terisolasi dalam hutan itu dan nggak bisa melewati pembangunan lahan manusia. Nah, maka dari itu muncullah namanya resiko genetik. Jadi resiko genetik itu adalah semacam perkawinan saudara antara hewan. Nah, karena perkawinan saudara itu berbahaya dan mengakibatkan kecacatan genetik, kayak misalnya cacat fisik, penurunan kemampuan beradaptasi sama imun tubuh. Lalu yang kedua itu ada namanya efek tepi. Efek tepi itu lumayan unik. Jadi daerah yang dekat dengan aktivitas manusia, contohnya itu ada hutan sawit. Hutan sawit itu tanda kutip tuh paling boros soal nutrisi. Jadi kadang dia suka ngambil nutrisi yang seharusnya tuh buat pohon di hutan. Jadi iklim di hutan itu yang dekat dengan lingkungan manusia itu jadi kayak berubah gitulah. Ya, kayak suhunya jadi lebih panas mungkin, atau kelembapannya ya berubah. Nah, efek tepi itu bisa merugikan atau menguntungkan tergantung kemampuan beradaptasi. Tapi kalau kemampuan beradaptasinya juga nggak ada, ya sama aja nggak bisa bertahan hidup. Nah, jadi itu yang membuat orangutan itu makin lama makin punah, selain karena pemburuan ilegal. Aku neliti tentang beruang madu. Beruang madu itu aku meneliti karena dia tuh salah satu hewan kesukaan aku. Terus emang menurut aku menarik gitu, soalnya dia kan punya tanda di sininya ya. Terus aku lihat juga kelakuannya tuh beda banget sama beruang yang lain. Apa sih yang menarik dari dia? Jadi yang pertama tuh ya yang tadi aku omongin ya, ada tanda di dadanya gitu. Itu mirip tapal kuda atau huruf V atau U gitu. Itu tuh melambangkan terbit tenggelamnya matahari, kayak sunrise atau sunset. Makanya dia di luar negeri tuh dijulukinnya sebagai sun bear atau beruang matahari kalau di kita. Terus dia juga punya cakar yang melengkung. Soalnya dia tuh hewan arboreal yang tinggal di pohon-pohon, yang berkegiatannya di pohon-pohon. Jadi dia cakarnya tuh membantu dia manjat. Terus dia juga jago banget niruin bahasa tubuh sama ekspresi lingkungan sekitarnya. Dia bisa mimikri, guys. Terus sekarang apa sih yang lagi kejadian sama beruang madu? Jadi sayangnya beruang madu tuh terancam punah. Oh iya, sebelumnya beruang madu tuh dia ada di Asia, khususnya Asia Tenggara. Kalau di Indonesia ada di Sumatera sama Kalimantan. Nah, sekarang beruang madu itu lagi terancam punah karena banyak kegiatan deforestasi, fragmentasi hutan sama alih fungsi gitu, alih fungsi hutan. Jadi habitat dia semakin berkurang. Selain itu, beruang madu juga lagi sering diburu, perburuan ilegal. Dia antara dijadiin hewan peliharaan eksotis atau anggota tubuhnya dijadiin souvenir. Apalagi empedu sama asam lambungnya tuh dijadiin obat-obatan tradisional gitu di pasar ilegal. Yang terjadi pada kucing emas sekarang itu populasinya sampai sekarang belum pasti, belum bisa diperkirakan karena kucing emas itu hewannya penyendiri, guys. Kayak susah, jadi peneliti itu susah meneliti dia karena dia jarang terlihat menghindari manusia.
Tapi beberapa waktu lalu, tahun 2025, pertengahan 2025, dia itu tertangkap masuk pemukiman warga gitu. Dia tertangkap lagi manjat pohon gitu. Faktornya itu karena habitat alaminya yang rusak, kayak penggundulan hutan, kayak alih fungsi hutan gitu. Terus dampak bagi ekosistemnya, dia itu menjaga keseimbangan rantai makanan karena dia juga mangsa ular, kayak tikus juga. Apa yang terjadi pada tapir tersebut, alias tapir Asia atau tapir indicus, itu mengalami sejumlah hitungannya kepunahan ya guys, karena yang awalnya dari banyaknya populasi, akhirnya diburu lah dagingnya, diperjualbelikan ilegal, dan cuaca yang sekian berubah, itu sekarang populasi di Indonesia atau di Sumatera hanya sekitar 500 ekor saja, yang populasi totalnya di dunia ini hanya ada 2000 saja. Apakah tapir mempengaruhi ekosistem di Sumatera? Bisa dibilang iya, karena tapir ini berperan sebagai kayak penanam atau gimana, karena dia tugasnya seperti menyebar bibit dan membuat ekosistem itu menjadi tidak terlalu padat mungkin tanamannya, karena ini termasuk hewan yang cukup rakus, sekitar 115 jenis dedaunan dia makan semua, dan dia herbivora bukan karnivora, giginya seperti kuda. Kenapa bisa punah juga karena tidak ada predator alami. Kenapa kok bisa tidak ada predator alami? Karena daging alias daging tapir Sumatera ini terbilang alot dan tidak ada predator alami yang terlalu mengincar dia untuk menjadi makanannya alias rantai makanan. Dan juga cukup lama ya, masa kehamilannya itu sekitar seperti manusia 11 sampai 12 bulan. 11 sampai 12 bulan dan hanya melahirkan 1 ekor anak. Dan juga di waktu pengembangbiakannya untuk yang betina itu 2,8 tahun, untuk jantan itu 3 tahun untuk bisa bereproduksi. Terus juga umur tapir itu bisa menyentuh sampai 30 tahun seperti manusia. Panjangnya 223 cm atau 230, beratnya minimal sekitar 100 sampai 150 untuk dewasa. Kalau untuk wanita dan anak-anak mungkin kurang spesifik ya, karena datanya kurang. Yang terjadi pada anggrek hitam Papua ini adalah anggrek ini mempunyai status yang terancam karena berbagai hal seperti deforestasi, perubahan iklim, serta penjualan ilegal. Fakta unik yang saya dapatkan adalah anggrek hitam Papua ini termasuk yang paling termahal dari anggrek lainnya. Anggrek ini dibanderol dengan harga 100 juta rupiah dan juga memiliki filosofi yang menarik bagi sebagian masyarakat Papua, yaitu memiliki keindahan yang tersembunyi oleh sebagian masyarakat Papua. Dan juga anggrek hitam Papua ini tumbuh di sekitaran ketinggian 1000 sampai 2000 mPDL. Saya sepenuhnya tidak meriset ini lebih jauh, tetapi menurut saya dampak pada ekosistemnya anggrek hitam Papua ini tidak ada, karena anggrek hitam Papua ini hanya menumpang hidup di pohon, tetapi anggrek ini tidak parasit, atau bahasa mudahnya tidak mengambil nutrisi dari pohon yang anggrek ini tumpangi. Lalu dampaknya kepada ekosistem itu, yang pertama itu kekurangan
keanekaragaman hayati karena eh, karena fragmentasi habitat membuat jumlahnya tuh nggak berkurang dan nggak bisa menyebar secara luas karena bibitnya tuh nggak bisa ditanam di daerah manusia, nggak cocok lah. Lalu sarannya buat pencegahannya itu bisa melakukan perencanaan sebelum membangun aktivitas manusia di daerah yang berhutan gitulah. Nah, cuma kalau misalnya memang udah udah paksa banget lah emang harus dibangun di situ, maka langkah kedua adalah membuat koridor hijau. Koridor hijau itu ada semacam dua cara. Jadi cara di awal dan cara di akhir. Jadi maksudnya itu adalah kalau di awal berarti pas sebelum pembangunan manusia tuh orang-orang tuh harus udah mikirin kayak menyisakan satu spot agar bisa membuat koridor hijau. Nah, koridor hijau sendiri itu adalah semacam jalur untuk hutan-hutan terisolasi itu bisa tersambung dengan hutan lainnya. Jadi mereka nggak hanya terisolasi, jadi mereka masih bisa pergi ke satu hutan ke hutan lainnya. Nah, cuman emang beberapa perusahaan itu perusahaan minyak sawit dan lain-lain emang terlambat menyadari soal fragmentasi habitat. Jadi mereka hanya bisa memakai cara kedua, yaitu cara di akhir. Jadi cara kedua ini mereka harus menanam ulang pohon-pohon yang sudah tidak tumbuh lagi. Jadi mereka harus merehabilitasi lagi daerah yang semulanya udah rusak. Nah, sayangnya cara kedua ini itu sebenarnya berdampak, cuman tidak menyebar dengan luas karena membutuhkan dana yang lumayan besar. Jadi pada perusahaan itu hanya bisa membuat sedikit koridor hijau. Lalu ini adalah contoh fragmentasi hijau yang saya buat. Jadi ini ada hutan, lalu di tengahnya itu ada kebun sawit. Jadi orang hutan di sini nggak bisa saling terhubung lah karena ada hutan sawit. Karena mereka tuh nggak bisa manjat hutan sawit karena struktur pohon sama tangan mereka tuh kayak nggak matching gitu. Jadi susah lah buat manjat. Lalu juga manusia itu kalau ada hewan pasti langsung ditembak, nggak langsung sih, paling ditembak atau diusir pakai cara kekerasan. Jadi membuat hewan tuh beberapa ada yang takut gitu. Jadi ya begitu sih kira-kira. Apa dampaknya pada ekosistem? Jadi beruang madu itu dia tuh sebenarnya berjasa banget buat hutan. Dia tuh penyebar biji alami. Jadi kalau dia tuh makanannya buah-buahan sama serangga gitu. Kalau dia lagi makan buah-buahan, terus dia buang air gitu, BAB, itu kan bijinya ada di dalam kotorannya. Kotorannya tuh berperan sebagai pupuk. Jadi dia bakal tumbuh jadi pohon-pohon baru. Terus selain itu, kan buat nyari makanan dia sering ngegali pohon atau tanah gitu, jadi pohonnya dibelah. Itu karena kegiatan dia ngegali pohon dan tanah itu jadi hewan-hewan lain tuh ada habitatnya gitu. Kalau misalkan burung nyetek dulu burung enggang. Ya, burung enggang, terus tupai terbang sama hewan-hewan lainnya, apalagi hewan-hewan kecil. Terus selain itu karena makanan dia serangga, dia juga jadi ngontrol populasi serangga kayak rayap atau lebah gitu. Dia suka banget makan lebah ternyata. Lebah madu sampai sarang-sarangnya. Terus kalau dia punah, jadinya kayaknya hutan kita bakal keberagamannya berkurang. Karena
ya itu tadi penyebar bijinya kagak ada kan. Terus juga kayaknya populasi serangga bakal lebih banyak di sana, nggak terkontrol gitu. Jadi beruang madu itu sebenarnya penting banget dijaga. Terus saran dari aku, kita mulai dari langkah kecil dulu kayak menjaga lingkungan, jangan nebang pohon sembarangan, terus nge-share informasi-informasi tentang pentingnya menjaga lingkungan hidup dan jangan memburu hewan langka. Terus apa saran buat orang-orang di luar sana atau mungkin terutama untuk pengelola? Menurut saya sih mengambil tindakan lebih untuk para pemburu liar yang tidak bertanggung jawab telah mengambil nyawa tapir ini yang sangat-sangat tidak bersalah. Dia bahkan tidak menyerang manusia, guys, walaupun itu diancam, karena dia tidak memiliki perasaan bertahan hidup yang kuat. Dia hanya bisa bersembunyi di kegelapan. Terus juga mungkin bisa lebih lestarikan tempat tinggalnya seperti di Sumatera, hutan hujan. Dan terus juga untuk masyarakat sekitar, menurut saya yang paling terpenting adalah menaikkan hype-nya si tapir Sumatera ini. Karena tapir Sumatera ini menurut saya ini adalah hewan yang sangat eksotik, guys. Dari 4 jenis itu ada dari yang Amerika, Afrika, dan juga ada pegunungan. Nah, saya memilih ini karena warnanya hanya satu-satunya yang memiliki warna hitam putih dan belalai paling berfungsi dan panjang, ya guys. Saran terakhir sih mungkin bisa lebih dilindungi lagi, bisa lebih dijaga lagi agar tidak banyak pemburuan liar yang sangat-sangat tidak bermoral. Orang hutan lagi diambang kepunahan, itu apa dampaknya pada ekosistem? Penyebar biji mulai berkurang. Nah, sarannya jangan menebang pohon berlebihan. Yang terjadi pada sawit adalah penanaman dalam jumlah besar yang tidak terkontrol yang meningkatkan risiko banjir. Dampak sawit pada ekosistem ialah sebenarnya ada dampak buruk kalau penanamannya dikontrol. Tapi kalau tidak terkontrol kayak sekarang, dampak buruk itu banyak. Kayak hewan kehilangan rumahnya, terus juga risiko banjir meningkat. Saran saya sih penanaman sawit perlu dikontrol. Saran saya untuk riset ini, kita sebagai manusia harus menjaga dan melestarikan alam sekitar kita. Karena dari riset ini, anggrek hitam Papua statusnya sudah terancam dari berbagai macam hal seperti alam yang sudah berubah dari tahun ke tahun, dan juga dari sikap manusia seperti deforestasi dan pengambilan atau penjualan ilegal yang seharusnya tidak terjadi. Nah, dan terakhir, saya berharap masyarakat bisa gotong royong untuk menjaga hutan, flora dan fauna di Papua, dan juga pemerintah untuk mengalokasi dan memberi bantuan kepada masyarakat untuk menjaga kelestarian alam negara Indonesia kita. Terus saran aku buat kalian semua, buat kita sebagai masyarakat, yang pertama kita harus aware gitu akan kondisi hutan Indonesia saat ini, flora dan faunanya dan lain-lain. Terus penting juga nyebarin informasi baik tentang pentingnya menjaga flora dan fauna Indonesia. Terus kayak ngejaga lingkungan kecil-kecilan juga membantu kok. Kayak sesimpel nggak nebang pohon sembarangan gitu, buat kalian yang udah gede. nggak nebang pohon sembarangan, jangan buang sampah sembarangan juga, karena
itu bisa berdampak bagi tanaman dan alam sekitar kalian gitu. Segitu doang dari aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.